Analisis isu kontemporer COVID-19. Kami dari Angkatan 13, Kelompok 3. Latar belakang. Seluruh masyarakat Indonesia belakangan ini telah digemparkan dengan COVID-19 yang semakin meningkat. Bahkan, dengan adanya penemuan varian baru dari COVID-19, membuat pemerintah harus mengeluarkan beberapa peraturan, seperti peraturan PPKM Mikro yang mengatur kegiatan masyarakat, serta target vaksinasi 1 juta per hari dalam upaya mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Hasil isu, terdapat 3 isu utama. Yang pertama, penuhnya beberapa rumah sakit yang menangani pasien COVID-19, kemudian tingkat pelanggaran peraturan PPKM, dan 3, kurangnya kesadaran masyarakat atas vaksinasi COVID-19. Pohon masalah isu pertama, penuhnya beberapa rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Akibatnya, banyaknya pasien COVID-19 yang tidak mendapatkan perawatan yang layak. Beberapa penyebabnya diantaranya, melonjaknya penambahan kasus COVID-19 di Indonesia, kurangnya persiapan ruang isolasi bagi pasien yang terpapar COVID-19. Akar penyebabnya, masih banyaknya masyarakat melanggar protokol kesehatan, kemudian ditemukannya varian baru dari COVID-19 yang lebih buruk, serta tidak terprediksinya kasus COVID-19 yang membutuhkan perawatan rumah sakit. Pohon masalah isu kedua, tingkat pelanggaran peraturan PPKM. Akibatnya, semakin meningkatnya kasus COVID-19. Penyebabnya, masyarakat merasa bahwa penyakit COVID-19 ringan dan tidak begitu serius bila terkena. Kemudian, masyarakat merasakan dampak besar PPKM terhadap perekonomian rumah tangga. Akar penyebabnya, kurangnya edukasi mengenai kesadaran penyakit COVID-19, kurangnya kesadaran dampak dari COVID-19, serta masih banyaknya masyarakat hidup dari usaha yang terkena dampak PPKM. Pohon masalah isu ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat atas vaksinasi COVID-19. Akibatnya, semakin meningkatnya kasus COVID-19. Penyebabnya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap virus COVID-19 dan kurangnya edukasi terkait vaksin COVID-19. Akar penyebabnya, banyaknya hoax yang beredar tentang COVID-19, keyakinan agama perihal kehalalan vaksin COVID-19, keterbatasan informasi mengenai jenis vaksin, serta minimnya sosialisasi oleh pemerintah mengenai informasi vaksinasi COVID-19. Hasil analisis APKL, ketiga isu yang diangkat telah memenuhi kriteria APKL, yang mana aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Berdasarkan hasil analisis USG, yang mana urgency, seriousness, dan growth, maka isu ketiga, yakni kurangnya kesadaran masyarakat atas vaksinasi COVID-19, memenuhi peringkat pertama. Beberapa penyebab kurangnya kesadaran masyarakat atas vaksinasi COVID-19. Pertama, ketidakpercayaan masyarakat terhadap virus SARS-CoV-2. Beberapa kalangan menganggap bahwa virus corona hanyalah propaganda, konspirasi, hoax, hingga upaya mencari keuntungan dengan menebar ketakutan. Yang kedua, kurangnya informasi terkait vaksin. Keterbatasan informasi mengenai jenis vaksin, ketersediaan vaksin, persyaratan vaksin, hingga efek samping yang mungkin ditimbulkan setelah vaksin membuat masyarakat ragu menjalani vaksin. Yang ketiga, keyakinan dan nilai yang dianut. Survei menunjukkan keyakinan agama turut mempengaruhi penolakan terhadap COVID-19. Ini berkaitan dengan kepercayaan dan nilai yang dianut, termasuk persepsi terhadap vaksinasi hingga perihal kehalalan vaksin COVID-19. Dan yang terakhir, pengaruh lingkungan. Orang-orang terdekat dan media sosial turut mempengaruhi seseorang dalam melakukan vaksinasi. 2 dampak menolak vaksinasi COVID-19. Pertama, bagi individu, lebih beresiko tertular dan menularkan, berpotensi mengalami gejala yang lebih berat saat terinfeksi, serta memperbesar risiko kematian. Yang kedua, terhadap lingkungan. Apabila menolak vaksin COVID-19, risiko kematian pada kelompok rentan menjadi lebih besar. Terdapat 3 kegiatan untuk mengatasi isu. Yang pertama, memberikan sosialisasi dan edukasi tentang vaksinasi untuk pencegahan COVID-19. Dengan tahapan kegiatan, menyusun rancangan edukasi yang mudah dipahami masyarakat agar masyarakat setuju untuk divaksin. Kemudian, penyebaran informasi mengenai COVID-19 di berbagai media. Dan yang ketiga, mengajak beberapa pihak terkait, terutama tenaga medis dan lintas sektor, untuk melakukan sosialisasi vaksin.
Dan yang kedua, penyusunan rencana jadwal vaksin di setiap daerah dengan tahapan kegiatan, memastikan jadwal vaksinasi di setiap daerah. Dan yang ketiga, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai vaksin. Dengan tahapan kegiatan, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar pendistribusian dan vaksinasi dapat berjalan dengan lancar. Demikian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye!